Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nailul Inayah dari kelas 11 MIPA 1 nomor absen 20. Saya di sini akan menjelaskan tentang jaringan tumbuhan. Jaringan tumbuhan merupakan kumpulan sel yang memiliki bentuk dan fungsi yang sama pada tumbuhan. Terdapat macam-macam jaringan pada tumbuhan, yaitu jaringan meristem embrional. Jaringan meristem adalah jaringan yang masih aktif membelah dan belum mengalami diferensial atau pematangan. Ciri khas jaringan meristem antara lain sebagai berikut. Sel burukan kecil, dinding sel tipis, nukleus besar, tidak mempunyai ruang antar sel. Vakuola kecil atau tidak ada, memiliki sifat hipopesdensi yang tinggi. Berdasarkan sifat-sifat asalnya, jaringan meristem dibagi menjadi dua, yaitu meristem primer. Meristem primer berasal dari jaringan embrional yang merupakan kelanjutan dari perkembangan embrio pada saat pencambahan. Meristem primer terletak pada pucuk, batang, dan ujung akar, serta bertanggung jawab terhadap pertumbuhan primer. Pertumbuhan primer menyebabkan pertambahan tinggi atau panjang pada batang dan akar. Meristem sekunder. Meristem sekunder berasal dari jaringan dewasa yang telah terhenti pertumbuhannya, tetapi masih aktif atau embrional kembali. Contoh jaringan meristem sekunder adalah Calbium gambus, Phloem, dan Calbium fulgusar. Aktivitas meristem sekunder menyebabkan tumbuhan bertambah besar dan disebut pertumbuhan sekunder. Perkenalkan, nama saya Aludia Brinandiela Heria, kelas 11 MIPA 1 absen 3. Di sini saya akan menjelaskan jaringan dewasa. Jaringan dewasa merupakan jaringan yang tersusun oleh sel-sel yang tidak aktif membelah lagi. Ciri-ciri jaringan dewasa adalah tidak ada aktivitas pembelahan sel, ukuran sel relatif besar, umumnya terdiri dari sel-sel mati, terdapat ruang antar sel. Dinding sel mengalami penebalan, sitoplasma sedikit, dan vakuola besar. Berdasarkan fungsinya, jaringan permanen dibagi menjadi A. Jaringan pelindung atau epidermis. Jaringan ini terletak di lapisan sel-sel dan menutupi permukaan organ tumbuhan. Fungsi utama jaringan epidermis adalah melindungi organ tumbuhan dari kerusakan, perubahan suhu, hilangnya air melalui penguapan dan zat-zat makanan. Hilangnya air melalui penguapan dan zat-zat makanan, bahkan infeksi dari mikroba. Adapun ciri khas jaringan pelindung yaitu umumnya terdiri dari satu lapis sel, sel-sel tersusun rapat, bentuk sel bervariasi, sel-sel memiliki banyak vakuola dan protoplas, sel-sel hidup dan tidak berklorofil, dinding sel mengandung lignin, katikula, dan pektin. Sel-sel epidermis dapat berkembang menjadi alat-alat tambahan lain yang disebut derivat epidermis. Berikut macam-macam derivat epidermis. Pertama, stoma atau mulut daun adalah celah atau lubang yang diapit oleh sepasang sel penjaga yang berfungsi sebagai jalan masuk dan keluarnya CO2 dan O2 serta jalur penguapan air atau transpirasi. Yang kedua, trikoma merupakan rambut bersel satu atau bersel banyak. Struktur yang lebih besar dan padat seperti kulit, duri, ataupun sisik. Trikoma berfungsi untuk mengurangi penguapan, melindungi dari predator, meneruskan rangsang, dan membantu penyerbukan. Yang ketiga, emergensia, yaitu tonjolan pada epidermis batang yang terbentuk dari jaringan stele. Yang keempat, spina merupakan alat tambahan pada epidermis daun bagian atas dengan bentuk sel seperti kipas. Sel kipas berfungsi untuk menyimpan air dan mengurangi penguapan. Yang kelima, sel kersik mengandung kristal kersik atau silika SiO2 pada epidermis akar gantung pada tumbuhan epifit. Perkenalkan, nama saya Safara Sesabil Amalia dari kelas XI MIPA 1 absen 8 akan melanjutkan apa saja jenis-jenis jaringan dewasa, yaitu ada jaringan dasar atau parenkim. Parenkim memiliki ciri-ciri sel penyusun renggang, banyak ruang antar sel, dan dinding sel tipis dan vakuola besar, sel berbentuk polihedral atau segi banyak.
Jaringan parenkim disebut juga sebagai jaringan dasar karena hampir ditemukan pada semua bagian tumbuhan, yaitu akar, batang, daun, buah, dan biji. Berdasarkan fungsinya, jaringan parenkim dibagi atas beberapa macam, yaitu parenkim asimilasi yang bertugas untuk melakukan proses pembuatan zat makanan melalui fotosintesis. Parenkim air berfungsi untuk menyimpan air. Parenkim menimbun berfungsi menyimpan cadangan makanan. Parenkim pengangkut terdapat pada pembuluh angkut xilem dan floem. Parenkim udara berfungsi untuk menyimpan udara. Selanjutnya ada jaringan pengangkut atau penyokong. Jaringan ini berfungsi untuk memperkokoh tubuh tumbuhan. Berdasarkan bentuk dan sifatnya, jaringan penguat dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama kolenkim, tersusun atas sel-sel kolenkim yang bervariasi dalam ukuran panjang. Tetapi pada umumnya, sel-sel kolenkim memang berbentuk ramping memanjang. Beberapa ciri khas kolenkim di antara lain yaitu terdiri dari sel-sel hidup. Dinding sel tidak mengandung lignin tetapi mengandung pektin, selulosa, dan hemiselulosa. Dinding sel mengalami penebalan secara tidak teratur dan penguat utama organ tumbuhan masih muda. Yang kedua yaitu sklerenkim. Jaringan sklerenkim hanya terdapat pada organ tumbuhan yang tidak lagi mengalami pertumbuhan. Jaringan sklerenkim terdiri atas dua jenis, yaitu sklerenkim berupa benang panjang dalam berkas pengangkut xilem dan floem, dan sklerit atau sel batu. Adapun ciri-ciri dari sklerenkim yaitu terdiri atas sel mati, penebalan dinding sel merata, dan dinding sel tersusun dari lignin. Yang terakhir ada jaringan pengangkut atau vaskuler. Jaringan pengangkut terdiri dari xilem dan floem. Xilem berfungsi mengangkut air dan garam mineral keluar dari akar ke daun. Xilem terdiri atas beberapa komponen, di antaranya yaitu unsur trakeal, di mana ada trakea dan trakeit, serat xilem, dan parenkim xilem. Floem berfungsi mengangkut hasil fotosintesis dari daun ke seluruh bagian tumbuhan. Floem juga terdiri dari beberapa komponen, yaitu sel tapis, sel pengiring, sel albumin, parenkim floem, dan serat floem. Organ pada tumbuhan. Organ yang dimiliki tumbuhan terdiri dari organ pokok dan organ tambahan. Organ pokok merupakan organ yang sangat penting bagi tumbuhan, sedangkan organ tambahan merupakan hasil modifikasi organ pokok. Organ pada tumbuhan terdiri dari akar, batang, daun, buah, dan bunga. Organ yang pertama adalah akar. Akar berasal dari titik tumbuh pada jaringan embrional, yaitu jaringan tempat berkembangnya bakal atau embrio akar. Di bagian ujung akar terdapat kalipatra atau tudung akar untuk melindungi akar ketika menembus tanah. Sistem akar dibedakan menjadi dua, yaitu sistem akar serabut yang terdapat pada tanaman monokotil dan sistem akar tunggang yang terdapat pada tanaman dikotil. Fungsi dari akar adalah untuk menambatkan tubuh tumbuhan pada tanah, untuk menyimpan cadangan makanan, dan untuk menyerap air dan garam-garam mineral terlarut. Adapun fungsi akar berdasarkan anatominya. Yang pertama, kulit luar atau epidermis berfungsi melindungi jaringan di bawahnya dan sebagai jalan masuk air dan garam mineral dari tanah. Yang kedua, kulit pertama atau korteks berfungsi menyimpan cadangan makanan. Yang ketiga, kulit dalam atau endodermis berfungsi mengatur aliran air dan mineral masuk ke xilem di pusat akar. Dan yang terakhir, silinder pusat atau stele, terdapat berkas pengangkut yaitu xilem dan floem. Yang kedua adalah organ batang. Batang merupakan bagian tumbuhan yang berfungsi sebagai penegak tumbuhan dan tempat perlintasan air dan zat hara dari akar menuju ke daun serta perlintasan makanan hasil fotosintesis dari daun ke seluruh tubuh tumbuhan. Pada bagian pangkal batang terdapat akar, dan di sepanjang batang melekat organ daun. Pada bagian kulit batang akan ditemukan bagian yang berfungsi sebagai tempat keluar masuknya udara yang disebut lentisel. Batang memiliki bagian-bagian yang sama dengan akar, yaitu epidermis, korteks, endodermis, dan silinder pusat atau stele. Perkenalkan, nama saya Olivia Ayudiana, absen 23. Bagian tumbuhan selanjutnya adalah daun. Daun merupakan tempat terjadinya fotosintesis. Pada umumnya, daun memiliki warna hijau, berbentuk pipih dan lebar, dan juga tersusun oleh beberapa jaringan, yaitu epidermis, jaringan tiang, palisade, jaringan bunga, karang, spons, dan jaringan pengangkut. Pada bagian epidermis bawah terdapat mulut daun stomata yang berfungsi sebagai tempat keluar masuknya udara.
4. Bunga. Bunga merupakan organ tumbuhan yang terbentuk dari tunas. Bunga memiliki alat reproduksi jantan berupa benang sari dan alat reproduksi betina berupa kepala butik. Bunga tersusun dari jaringan parenkim mesofil dan jaringan epidermis. Adapun kepala sari dari kelamin jantan tersusun dari lapisan dinding yang berlapis-lapis. 5. Buah merupakan hasil dari perubahan yang terjadi pada bunga karena adanya proses perkembangbiakan. Manfaat buah adalah melindungi bakal tumbuhan baru karena di dalam buah terdapat biji yang merupakan bakal dari tumbuhan baru. Adapun struktur umum dari buah terdiri dari tangkai, kulit buah, daging buah, dan biji. Kultur jaringan. Kultur jaringan adalah teknik memperbanyak tanaman dengan memperbanyak jaringan mikrotanaman yang ditumbuhkan secara in vitro menjadi tanaman yang sempurna dalam jumlah yang tidak terbatas. Yang menjadi dasar kultur jaringan ini adalah teori totipotensi sel yang berbunyi. Setiap sel organ tanaman akan mampu tumbuh menjadi tanaman yang sempurna jika ditempatkan di lingkungan yang sesuai. Tujuan dari teknik ini adalah untuk memperbanyak tanaman dengan waktu yang lebih singkat. Sel-sel tumbuhan dibiarkan dalam suatu medium pertumbuhan, khusus yang mengandung zat-zat hara yang tepat. Di dalam medium tersebut, sel-sel tumbuhan dapat membelah, tumbuh, dan berkembang menjadi tumbuhan baru yang lengkap. Teknik kultur jaringan ditemukan oleh E.C. Stewart dengan menggunakan jaringan phloem akar wortel. Teknik kultur jaringan memanfaatkan prinsip perbanyak tumbuhan secara vegetatif. Berbeda dari teknik perbanyak tumbuhan secara konvensional, teknik kultur jaringan dilakukan dalam kondisi aseptik di dalam botol kultur dengan medium dan kondisi tertentu. Teknik ini sering disebut kultur in vitro. Teori dasar dari kultur in vitro ini adalah totipotensi. Teori ini mempercayai bahwa setiap bagian tanaman dapat berkembang biak karena seluruh bagian tanaman terdiri atas jaringan-jaringan hidup. Oleh karena itu, semua organisme baru yang berhasil ditumbuhkan akan memiliki sifat yang sama persis dengan induknya. Adapun tujuan-tujuan dalam teknik kultur jaringan yaitu 1. Untuk memperoleh bibit tanaman baru yang lebih baik. 2. Untuk pertumbuhan tanaman yang lebih cepat dan lebih banyak dalam waktu yang tidak terlalu lama dengan anakan yang seragam. 3. Untuk memperbanyak tanaman dengan sifat yang seperti induknya. 4. Untuk membuat tanaman bebas dari penyakit karena dilakukan secara aseptik.